Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul menentukan komposisi stok optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk anggota kelompok kami sendiri yang pertama Anugrah Vita Dewi, yang kedua Felicia Claudia Pandelaki, yang ketiga Sofia Ismar Hermansyah, yang keempat saya sendiri Julius Caesar Francisco Peters, yang kelima Fatul Mubarak. Latar belakang permasalahan kami yaitu Ibu Mardiana merupakan salah satu pelaku usaha di bidang distribusi yang telah menjalankan bisnisnya selama 10 tahun dengan menjual produk-produk utama seperti telur, bawang merah, minyak, dan kacang. Ibu Mardiana ingin menentukan komposisi stok yang optimal agar keuntungan menjadi maksimal dengan modal yang terbatas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan saya Felicia Claudia Pandelaki dengan NIM F521230048. Di sini saya akan menjelaskan terkait informasi dan juga batasan. Nah, di sini modal per minggu yang dimiliki oleh Ibu Mardiana itu sendiri itu sekitar 30 juta. Nah, di sini kita kecilkan menjadi 30.000. Dan untuk kapasitas pengirimannya sendiri itu sekitar 1,5 ton. Nah, di sini Ibu Mardiana ini memiliki beberapa produk, namun kita mengambil produk utamanya saja, yang mana terdapat 4 produk utama, yaitu yang pertama ada telur. Nah, untuk telur sendiri, harga belinya per rak itu sekitar 45.000, kemudian untuk harga jualnya itu sekitar 55.000. Kemudian yang kedua itu ada bawang merah. Untuk bawang merah itu harga belinya sekitar 28.000 per kilogram. Kemudian harga jualnya itu sekitar 31.000 per kilogram. Untuk satu karung bawang merah itu sendiri itu beratnya sekitar 40 kilogram. Untuk yang ketiga itu ada minyak. Untuk minyak ini sendiri harga belinya itu sekitar 180.000 per dos. Kemudian harga jualnya itu sekitar 18.000 per liter. Yang mana nantinya 18.000 per liter ini akan dikalikan dengan jumlah minyak yang ada dalam satu dos, yaitu 12 liter. Kemudian yang keempat itu adalah kacang. Untuk kacang sendiri harga beli sekitar 26.000 per kilogram. Kemudian untuk harga jualnya itu sekitar 30.000 per kilogram. Untuk satu karung dari kacang itu sendiri sekitar 50 kilogram. Nah, kemudian selanjutnya itu ada variabel keputusan. Di sini variabel keputusannya itu X1 kita umpamakan sebagai jumlah telur yang akan nanti dibeli. X2 itu jumlah bawang merah, X3 itu jumlah minyak, X4-nya itu jumlah kacang. Nah, di sini nanti kita akan tentukan kira-kira berapa stok yang diperlukan dari masing-masing kategori atau masing-masing produk yang dibutuhkan untuk memaksimalkan keuntungan dari Ibu Mardiana ini sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ismar Hermansyah dengan NIM F521230052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tujuan dengan mencari maksimal keuntungan dari variabel produk yang ada, yaitu telur, bawang merah, minyak, dan kacang. Nah, untuk mencari maksimal keuntungan itu sendiri, tentunya kita akan melakukan perhitungan dari masing-masing produk. Yang pertama, telur. Nah, harga beli telur perak adalah 45.000, sedangkan harga jualnya itu 55.000. Sehingga keuntungan telur perak adalah 55.000 dari harga jual dari telur dikurangi 45.000 dari harga beli telur perak, sama dengan 10.000. Yang kedua, bawang merah. Nah, setiap karung bawang merah memiliki berat 40 kg. Terus untuk harga beli per kilogram adalah 28.000. Sehingga harga beli bawang merah per karung adalah 28.000 dikali 40 kg dari berat dari setiap karung bawang merah, sama dengan 1.120. Untuk harga jual bawang merah per kilogram adalah 31.000. Sehingga harga jual bawang merah per karung adalah 31.000 dikali 40 kg sama dengan 1.240. Maka keuntungan per karung bawang merah adalah 1.240 dari harga jual bawang merah dikurangi 1.120 dari harga beli bawang merah per karung sama dengan 120.000. Ketiga, minyak. Nah, satu dus minyak berisi 12 liter.
Terus untuk harga beli minyak pedus adalah 180.000. Sedangkan untuk harga jual per liter adalah 118.000. Sehingga harga jual minyak pedus yaitu 18.000 dikali 12 liter sama dengan 216.000. Maka keuntungan pedus minyak adalah 216.000 dari harga jual minyak per liter dikurangi 180.000 yang merupakan harga beli minyak pedus sama dengan 36.000. Yang terakhir, kacang. Nah, satu karung kacang memiliki berat 50 kg. Terus untuk harga beli per kilogram adalah 26.000. Sehingga harga beli kacang per karung adalah 26.000 dikali 50 kg dari berat masing-masing satu karung sama dengan 1.300. Sedangkan untuk harga jual kacang per kilogram adalah 30.000. Sehingga harga jual kacang per karung adalah 30.000 dikali 50 sama dengan 1.500. Maka keuntungan per karung kacang adalah 1.500 yang merupakan harga jual kacang per karung dikurangi 1.300 yang merupakan harga beli kacang per karung sama dengan 200.000. Nah, maka maksimal fungsi atau total keuntungan yang kita ingin maksimalkan dapat dirumuskan menjadi Z sama dengan 10 10x1 ditambah 120x2 ditambah 36x3 ditambah 200x4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Vita Dewi dengan NIM F521230440 akan menjelaskan bagian tentang kendala. Nah, seperti yang kita ketahui dari informasi dan batasan tadi, kita bisa melihat beberapa kendala yang dialami oleh Ibu Mardiana, yaitu yang pertama adalah kendala dalam batasan penggunaan modal, dan yang kedua adalah kendala dalam batasan kapasitas pengiriman. Nah, untuk batasan penggunaan modal sendiri yang seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Mardani ini hanya memiliki modal sebesar 30 juta per minggunya. Artinya total biaya pembelian seluruh produk ini nantinya tidak boleh melebihi jumlah 30 juta ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga pada slide informasi dan batasan tadi, di sana sudah terdapat harga dari masing-masing produk, yang dimana harga telur yaitu 45.000 perak, bawang merah yaitu 1.120.000 per karung, minyak dengan harga 180.000 per dus, dan kacang dengan harga 1.300.000 per karung. Jika dituliskan dalam sistematis, kita akan mendapatkan seperti ini, seperti pada slide berikut. 45x1 ditambah 1120x2 ditambah 180x3 ditambah 1300x4 lebih kecil atau sama dengan 30.000. Nah, ini berarti jika kita ingin membeli sejumlah X1 rak telur, X2 karung bawang merah, dan X3 dus minyak, dan yang terakhir X4 karung kacang, total biaya itu harus tetap di bawah 30 juta atau sama dengan 30 juta. Lanjut, ada kendala yang sebelumnya, kendala kedua yaitu kendala dalam kapasitas pengiriman. Nah, mobil yang dikendarai Ibu Mardiana ini hanya bisa memuat sampai batas kapasitas yaitu 1,5 ton atau 1.500 kg. Nah, pada informasi dan batasan sebelumnya kita sudah mengetahui masing-masing berat dari produk ini. Yang pertama adalah telur dengan berat 2 kg perak, lalu ada bawang merah dengan berat 40 kg per karung, minyak dengan berat 12 kg per dus, dan kacang dengan berat 50 kg per karung. Nah, jika dituliskan dalam fungsi sistematis, maka kita akan mendapatkan 2x1 ditambah 40x2 ditambah 12x3 ditambah 50x4 lebih kecil atau sama dengan 1,5 ton. Ini berarti produk-produk yang kita ingin maksimalkan nanti tidak boleh melebihi 1,5 ton. Lalu yang terakhir adalah kondisi non-negatif, yang dimana produk yang kita beli ini tidak mungkin bernilai negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan masuk ke materi pembahasan metode simplex ini. Metode simplex itu hanya bekerja dengan persamaan.
Jadi kita ubah ketidaksamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu S1 dan S2. Nah, yang dari kendala tadi kita tidak tinggal tambahkan ya pada modal, yaitu kita lambangkan dengan S1 sama dengan 30.000, dan kemudian kendala pengiriman tambahkan dengan tanda S2. Fungsi objektif dalam bentuk standarnya yaitu tetap Z dikurang dan 10x1 kurang 120x2 dikurang 36x3 dikurang 200x4 sama dengan 0. Baik, lanjut. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel simplex awalnya, yang di mana S1-nya itu menandakan kendala modal dan juga S2-nya itu tadi kendala pengiriman. Nah, sini pada tabel simplex awal kita itu menentukan variabel masuk dan keluarnya. Variabel masuk itu kita pilih koefisien negatif terbesar pada baris Z, yang dimana koefisien negatif terbesar pada baris Z yaitu berada pada ini kolomnya X4 di paling bawah, yaitu minus 200. Nah, berkeluar kemudian dihitung dengan rasio RHS, atau pada tabel ini saya lambangkan dengan solusi, yang kemudian akan dibagikan dengan koefisien di kolom X4. Nah, koefisien pada kolom X4 itu sendiri adalah pada baris pertama di S1-nya itu ada 1300. Yang dimana di bagian solusi 30.000 itu kita akan bagikan dengan 1300, maka hasilnya 23,08. Dan baris 2, koefisien terbesarnya yaitu angka 50 yang berada pada X4 juga. Yang hasilnya 30. Lanjut, karena 23,08 lebih kecil, maka S1-nya itu keluar dan kemudian X4 yang tadi ini kita masukkan. Lanjut, tadi baris S1-nya sudah dieliminasi dan kemudian digantikan dengan X4. Tapi nilainya di sini, nilai S1 sebelumnya kita kalikan dulu dengan kita kalikan, maksudnya kita bahagi dulu dengan pivot elemen X4 sebelumnya yaitu 1300. Yang kemudian baris S1 lama tadi berubah dengan baris X4 yang hasilnya pada baris pertama ini kita sudah bagikan dengan 1300, yaitu 0,035, 0,862 dan seterusnya. Nah, lanjut kita akan masuk ke baris untuk S2 dan Z-nya, yaitu baris lama dikurang koefisien pivot dikali dengan baris pivot, seperti teman-teman lihat. Setelah kita jalankan perintah tersebut, kita akan mendapatkan yaitu sini hasilnya yaitu 1,23 min 3,07 dan seterusnya, teman-teman. Nah, kita lakukan lagi variabel masuk dan keluar untuk melakukan pengeliminasian pada S2 ini dari segi keuntungan. Nah, variabel masuk itu kita pilih X1. Mengapa kita pilih X1? Karena koefisien negatif terbesarnya yaitu min 3,07. Koefisien negatif terbesar ini dia bukan yang nilai negatifnya paling besar, akan tetapi nilai negatif yang paling mendekati angka 0. Nah, lanjut, variabel keluar itu kita hitung seperti yang pada awal teman, yaitu RHS atau right hand side. Di sini saya tandakan dengan solusi. Yang kemudian kita akan bahagi dengan koefisien X1. Nah, X4 sendiri, nah sehingga kita hitung X4 itu di bagian ini, solusi yaitu 23,08 kita akan bahagi dengan 0,0346 yang hasilnya adalah 667. Ini hasil hitung dari RHS tadi, sesuai rumusnya variabel keluarnya itu RHS dibagi dengan koefisien X1. Nah, lanjut di bagian S2-nya, situ ada 345,67 dibahagi dengan 1,23, yang hasilnya adalah 281. Nah, dikarenakan 281 lebih kecil, maka S2-nya itu keluar dan kemudian X1 kita masukkan, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mendapatkan pivot elemen yaitu 1,23 yang kita ambil dari baris sebelumnya, yaitu baris S2 kolom X1. Nah, nilainya itu adalah 1,23. Yang kemudian baris S2 sebelumnya semuanya kita bahagi dengan 1,23 agar pivotnya satu, agar pivotnya menjadi 1. Nah, setelah melaksanakan perhitungan tersebut, hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman.
Sekarang kita lihat tidak ada koefisien negatif sama sekali di baris Z. Sehingga seperti teman-teman lihat di bagian solusi, kita sudah menemukan solusi optimal, yaitu Z-nya 666,67 yang kemudian saya bulatkan saja menjadi 667. Nah, pada di awal tadi sudah disebutkan itu keuntungan satu rak telur itu kalau tidak salah 10x1 teman-teman. Nah, 10x1 itu 10.000. Nah, kemudian karena penjualan per rak telur itu untungnya 10.000 dan solusi optimalnya di sini 667. Kemudian 10.000 itu nanti kita kalikan dengan solusi optimal yang kita dapatkan ini teman-teman. Untuk X1, kita fokusnya di X1 karena ini menghasilkan untung yang paling besar. Yang kemudian hasilnya akan kalau 10.000 itu dikali dengan 667, kayaknya dia 6.670.000. Nah, demikian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah rumus atau salah perhitungan, mohon diwajarkan. Karena ya saya sendiri ada sedikit kendala. Uh, Ya, tak luput dari kekurangan, saya mohon maaf. Lanjut, saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah penelitian ini menggunakan metode simplex untuk menentukan komposisi stok optimal bagi usaha distribusi Ibu Mardiana, guna memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan modal 30 juta rupiah dan kapasitas pengiriman 1,5 ton. Dengan mempertimbangkan 4 jenis produk yaitu telur, bawang merah, minyak, dan kacang. Analisis menghasilkan solusi optimal dengan keuntungan maksimal Rp667.000, membantu pengusaha mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Sekian pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.